Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today in this special occasion, we will discussing about negara dan konstitusi. Before we start, let me introduce our team. My name is Rivaldi Stambuk F441 19101. Me as a moderator, and Roy Reinhardt Stambuk F441 16096. Saya sendiri akan menjelaskan pembahasan yang pertama, yaitu tentang negara. Definisi negara menurut para ahli. Yang pertama menurut George Gelinek, negara adalah organisasi kekuasaan dan kelompok manusia yang telah berkediaman dalam wilayah tertentu. Yang kedua menurut Cranebrook, negara adalah organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsa sendiri. Yang ketiga menurut Roger F. Soltau, negara adalah wewenang atau autoriti yang mengatur dan mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. Dan yang keempat menurut Aristoteles, negara adalah perpaduan beberapa keluarga mencakupi beberapa desa hingga pada akhirnya dapat berdiri sendiri sepenuhnya dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama. Unsur-unsur terbentuknya negara. Yang pertama unsur konstitutif negara. Ada rakyat, ada wilayah dan pemerintah yang berdaulat. Rakyat terdiri atas dua, penduduk dan bukan penduduk. Wilayah terdiri atas tiga, daratan, lautan, dan udara. Yang kedua unsur deklaratif negara. Ada dua, yaitu pengakuan de facto dan pengakuan de jure. Apa itu pengakuan de facto? Pengakuan berdasarkan kenyataan bahwa suatu komunitas politik telah terbentuk dan memenuhi ketiga unsur konstitutif negara, yaitu wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat. Dan apa itu pengakuan de jure? Pengakuan bahwa keberadaan suatu negara itu sah menurut hukum internasional. Fungsi negara. Fungsi negara ada dua yang dikemukakan oleh Maria Modiarjo, yaitu mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial dan mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Sifat negara. Sifat negara terdiri atas tiga. Yang pertama memaksa, kedua monopoli, dan yang ketiga mencakup semua. Sifat memaksa yaitu negara mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan agar peraturan perundang-undangan ditaati, dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarki yang dicegah. Sifat monopoli. Sifat monopoli yaitu negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat atau untuk mencapai cita-cita negara. Dan yang terakhir mencakup semua, yaitu semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roy Reinhardt, stempel saya F441 16096. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konstitusi. Pengertian konstitusi. Kata konstitusi berarti pembentukan. Kata pembentukan berasal dari kata kerja yaitu konstituner. Itu konstituner itu bahasa Prancis. Yang dibentuk adalah negara. Dengan demikian konstitusi mengandung makna awal atau permulaan dari segala peraturan perundangan tentang negara. Selanjutnya tujuan konstitusi. Tujuan konstitusi ada 5. Yang pertama, berbagai lembaga-lembaga kenegaraan dengan wewenang dan tugasnya masing-masing. Yang kedua, hubungan antar lembaga negara. Yang ketiga, hubungan antara lembaga negara atau pemerintah dengan warga negaranya. Yang
keempat, adanya jaminan atas hak asasi manusia. Yang kelima, yang terakhir, hal-hal lain yang sifatnya mendasar sesuai dengan tuntutan zaman. Selanjutnya, fungsi konstitusi. Apa sih fungsi konstitusi? Fungsi konstitusi itu adalah mengantar cita-cita manusia dalam hidup bernegara. Selanjutnya, nilai konstitusi. Nilai konstitusi ada 3. Nilai normatif. Nilai normatif yaitu suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa, dan bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum atau legal, tetapi juga nyata berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, nilai nominal. Nilai nominal yaitu suatu konstitusi yang menurut hukum berlaku, tetapi tidak sempurna. Ketidaksempurnaan itu disebabkan pasal-pasal tertentu tidak berlaku, atau tidak seluruh pasal-pasal yang terdapat dalam UUD itu berlaku bagi semua wilayah negara. Yang ketiga, nilai sematik. Nilai sematik yaitu suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja dalam memobilisasi kekuasaan. Penguasaan menggunakan konstitusi sebagai alat untuk melaksanakan politik. Selanjutnya, jenis konstitusi. Aturan-aturan pokok dasar negara, membangun negara dan tata negara, demikian juga aturan dasar lainnya yang mengatur kehidupan suatu bangsa dalam persekutuan hukum negara. Yang selanjutnya, Konstitusi Indonesia. Konstitusi tertulis Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi tidak tertulis ada 3. Yang pertama, pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah atau mufakat. Yang kedua, pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia setiap tanggal 16 Agustus dalam sidang DPR. Yang ketiga, pidato Presiden sebagai keterangan pemerintah tentang RAPBN setiap tahunnya. Demikian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That is all we can say, and thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.